Bab 3341. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Itu tergantung kapan Pak Tua Duanlong kembali. Melihat wakil penguasa klan roh berkata dengan tegas, Lu Chen tersenyum dan berkata, jika Pak Tua Duanlong kembali dari perang selama 10 atau 8 tahun, maka dia tidak akan mencari saya, tetapi saya akan mencarinya, dia. Mengapa kamu mencari dia untuk mati? Wakil kepala benteng klan roh bertanya balik. Kenapa kamu ingin mati? Aku akan membunuhnya. Lu Chen melirik wakil kepala benteng klan roh dan berkata, bukankah dia menyebut dirinya Duanlong? Generasi keturunan Kowloon telah tumbuh dalam kekuatan, tetapi mereka masih belum menyelesaikan periode zaman kuno ini bersamanya. Dendam, petik 2, 10 tahun atau 8 tahun, dalam waktu sesingkat itu, kekuatanmu bisa mengimbangi nenek moyang naga patah naga. Wakil kepala benteng klan roh sedikit terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Dia bahkan curiga Lu Chen sedang membual. Lagi pula, bagi mereka yang berkultivasi di alam abadi, 10 atau 8 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menerobos ke alam kecil. Hanya orang-orang jenius dengan bakat luar biasa, orang-orang beruntung yang mengalami pertemuan tak terduga, atau orang-orang kaya dengan sumber daya besar yang tak terhitung jumlahnya yang akan melakukan perbaikan lebih lanjut. Meski begitu, mustahil bagi para jenius, orang kaya, dan orang beruntung untuk naik dari sekedar immortal ke level negara adidaya dalam waktu 10 atau 8 tahun, apalagi mencapai level leluhur naga patah. Bahkan keturunan Kowloon pun tidak begitu hebat hingga menjadi sesat. Keturunan Kowloon generasi sebelumnya sungguh luar biasa. Mereka tidak hanya menyapu alam abadi, tetapi mereka juga mengalahkan nenek moyang naga patah naga hingga babak belur. Hanya setelah mereka berada di jalan abadi Tongtian selama ratusan tahun barulah mereka mengembangkan kekuatan tempur abnormal semacam itu. Bahkan jika Lu Chen lebih kuat dari generasi keturunan Kowloon sebelumnya, dia harus menunggu setidaknya 100 tahun untuk mencapai level leluhur naga patah. Terlebih lagi, Lu Chen belum masuk dalam jajaran keabadian tingkat tinggi, dan masih berada dalam jajaran keabadian tingkat menengah. Jadi dia harus berlatih lama sebelum bisa menyentuh ambang kekuatan super. 10 atau 8 tahun yang sungguh mustahil. Sebenarnya, jika saya beruntung, saya mungkin bisa mencapai level itu lebih awal dalam waktu kurang dari 10 atau 8 tahun, atau mungkin 3 hingga 5 tahun. Tanpa diduga, Lu Chen mengatakan sesuatu yang lebih keterlaluan, yang membuat wakil penguasa klan roh mengerutkan kening. Bahkan wakil master benteng dari beberapa ras lain saling memandang dengan bingung, dan anehnya mereka semua tampak seperti seseorang sedang menyombongkan diri. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Sekarang karenamu, seluruh struktur kastil 10.000 abadi telah berubah, bahkan master kastil pun hilang. Wakil kepala kastil dari klan roh tidak ingin berbicara dengan Lu Chen lagi, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan mengatakan ini lagi. Baru saja, saya berdiskusi dengan pejabat senior dari berbagai klan bahwa saya hanya mengambil alih untuk sementara. Kastil 10.000 abadi. Harus selalu ada master kastil resmi yang bertanggung jawab atas kastil 10.000 abadi. Oleh karena itu, kami tidak bermaksud bersaing secara internal untuk mendapatkan master kastil. Kami juga tidak meminta kota Xianmeng untuk mengirim seseorang untuk memutuskan siapa yang akan menjadi penguasa kastil. Anda bisa mengambil posisi sebagai penguasa kastil. Petik 2. Apakah saya penguasa kastil 10.000 abadi? Lu Chen sedikit terkejut. Kamu bahkan bisa membunuh orang suci abadi, dan kamu adalah orang terkuat dalam sejarah kastil 10.000 abadi. Jika kamu bukan penguasa kastil, siapa yang berani? Kata wakil kepala benteng dari Spirit Rache. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku telah membunuh begitu banyak orang dari semua ras. Selain kamu, ras roh, ada ras lain yang tidak membenciku. Bahkan ras manusia kita tidak akan memiliki kesan yang baik terhadapku. Petik 2. Lu Chen menggelengkan kepalanya, memandang wakil kepala benteng dari klan roh, dan berkata, Tuan benteng ini, saya akan menjadi sasaran kritik publik. Saya tidak akan disalahkan untuk itu, jadi Andalah yang harus mengambil alih kesalahannya. Haruskah saya? Wakil penguasa benteng dari suku roh menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, gengsi saya tidak cukup, dan kekuatan suku roh tidak cukup baik. Sulit bagi saya untuk meyakinkan orang-orang sebagai penguasa benteng. Aku menyuruhmu untuk bertindak sesuai keinginanmu. Jika ada yang tidak puas, keluarlah dan tolak. Lu Chen berkata sambil melirik ke berbagai klan.
Sesaat kemudian, semua suku terdiam, tidak ada yang bicara, apalagi keberatan, bahkan tidak berani bicara kentut. Siapa Lu Chen? Itulah orang aneh Daluo Jinxian yang bisa membunuh orang suci abadi. Dia tetaplah orang gila mesum yang bisa mengalahkan pasukan semua suku dengan kekuatannya sendiri. Di hadapan orang gila sesat itu, siapa yang berani berdiri dan menentangnya? Tidak ada yang bosan hidup. Bahkan monster yang sangat membenci Lu Chen harus tetap menjaga ekornya dan tetap bersikap rendah hati, karena takut jika mereka mengucapkan satu kata lagi, mereka akan diingat oleh Lu Chen. Awalnya ada hampir 30.000 iblis di puncak Master Abadi. Sekarang, Lu Chen telah membunuh kurang dari 3.000 orang. Lu Chen benar-benar tidak bisa memprovokasi Lu Chen lagi. Kalau tidak, jika mereka terus mengacau, bahkan mungkin tidak ada satupun iblis di puncak Master Abadi yang tersisa. Kamu di sini, siapa yang berani menolak? Wakil kepala benteng dari Spirit Rache berkata dengan marah. Bahkan jika aku tidak di sini, tidak ada yang berani menolak. Suku-suku tersebut berperang 2 kali dengan saya, dan kerugiannya cukup besar. Tidak ada kekuatan suku yang lengkap. Dan kalian klan roh tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dan kekuatan kalian masih utuh seperti sebelumnya. Kalian dapat mengalahkan klan lainnya. Kalian memiliki kekuatan yang cukup untuk naik ke puncak. Lu Chen tersenyum dan berkata, jika seseorang yang picik akan melawanmu di masa depan, dan kamu tidak dapat menahannya, beritahu saya secara langsung dan saya akan datang untuk membantu kamu mengalahkan orang itu. Klan Iblis mengucapkan selamat kepada wakil kepala benteng klan roh atas promosinya menjadi kepala benteng. Para orc mengucapkan selamat kepada wakil ketua benteng suku elf atas promosinya menjadi ketua benteng. Klan Nether mengucapkan selamat kepada wakil ketua benteng klan roh atas promosinya menjadi ketua benteng. Ras Iblis mengucapkan selamat kepada wakil Master Kastil Ras Roh atas promosinya menjadi Master Kastil. Begitu Lu Chen selesai berbicara, dia segera menerima tanggapan dari wakil kepala benteng dari 3 klan Warcraft dan dunia bawah, serta orang kuat dari klan Iblis yang mengungkapkan pendiriannya. Namun, dia terkejut karena tidak mendengar suara orang kuat dari umat manusia. 4 suku Warcraft dan Iblis Kegelapan berharap Lu Chen tidak menjadi penguasa kastil, tetapi wakil penguasa kastil dari klan roh. Keempat suku ini takut dan membenci Lu Chen. Mereka sama sekali tidak mempunyai kesan yang baik. Mereka menyerah begitu saja pada kekuatan nafsu Lu Chen. Mereka tidak ingin Lu Chen menjadi penguasa kastil dan menunggangi kepala mereka. Terlebih lagi, posisi penguasa kastil tidak akan jatuh ke tangan keempat suku. Seharusnya tidak ada perbedaan antara ras manusia dan ras roh, jadi lebih baik dipegang oleh ras roh. Tapi ras manusia berbeda. Umat manusia membenci, takut, dan mencintai Lu Chen. Penuh kontradiksi dan sangat rumit. Mantan penguasa benteng pada awalnya adalah orang kuat dari umat manusia, dan Lu Chen membunuhnya. Tentu saja, pasukan ras manusia abadi ini memiliki kebencian terhadap Lu Chen. Tapi Lu Chen sangat kuat. Dia bukan hanya orang terkuat dalam umat manusia saat ini, tetapi juga orang terkuat dalam sejarah kastil 10.000 abadi. Para penguasa abadi tertinggi umat manusia secara alami takut pada Lu Chen. Mengenai cinta, Lu Chen selalu menjadi ras manusia dan termasuk dalam kemuliaan umat manusia. Bagaimana mungkin dia tidak mencintainya? Lu Chen memiliki kekuatan absolut, tetapi dia menolak menjadi penguasa kastil, dan bahkan meninggalkan penguasa kastil ke ras lain. Bagaimana para penguasa abadi umat manusia bisa merasa begitu baik? Oh, ngomong-ngomong, saya juga anggota umat manusia. Jadi sebagai umat manusia yang terkuat, sekarang saya akan menyatakan posisi saya atas nama umat manusia. Lu Chen melihat bahwa orang-orang kuat dari umat manusia tidak dapat menahan kentut, jadi dia tidak menunggu orang-orang itu mengatakan apapun, jadi dia melakukannya sendiri. Umat manusia memberi selamat kepada wakil penguasa benteng dari perlombaan roh karena dipromosikan menjadi pemimpin benteng. Segera setelah suara ini turun, situasi keseluruhan telah diputuskan. Dengan dukungan Lu Chen, wakil penguasa benteng klan roh mencapai tingkat berikutnya dan menjadi penguasa benteng kastil 10.000 abadi. Kamu dan pasukanmu tidak tinggal di wilayah binatang peri. Datanglah ke kastil 10.000 abadi dan langsung pergi ke benteng untuk berlatih. Master benteng klan roh sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan berkata kepada Lu Chen dengan antusias. Itu masih tidak berhasil. Aku akan membunuh Duan Yingjun. Aku akan membuatmu kesulitan di kastil 10.000 abadi. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu.
Naga patah leluhur telah melakukan ekspedisi. Dia tidak akan kembali dalam waktu singkat, kata penguasa kastil Eldar. Lu Chen tersenyum pahit, dan kemudian tidak berbicara dengan jelas, tetapi mengirim pesan kepada penguasa kastil klan roh. Saya juga membunuh seorang penjaga perbatasan, dan secara tidak sengaja melarikan diri oleh jiwa penjaga perbatasan. Apakah menurut Anda saya bisa bertahan di 10.000 dewa? Apakah kamu bosan? Petik 2. Oh, mendengar ini, penguasa klan roh terkejut. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum mengirim pesan kembali ke Lu Chen. Kamu bahkan membunuh penjaga perbatasan. Kamu sangat berani. Kota aliansi abadi pasti terbakar amarah. Itu tidak akan menjadi masalah bagi kastil 10.000 abadi, tapi itu bencana. Petik 2. Jadi, aku tidak bisa berada di kastil 10.000 abadi, kalau tidak aku akan menyakiti kalian semua. Lu Chen berpikir sejenak dan kemudian mengirim pesan, selama aku tidak berada di kastil 10.000 abadi, aliansi abadi kota tidak akan melakukan apapun terhadap berbagai suku. Terserah Anda apa yang harus dilakukan. Saya akan mendiskusikan solusi dengan semua suku, dan ketika orang suci abadi dari kota aliansi abadi datang, saya akan mampu mengatasinya. Penguasa kastil Rasroh menghela nafas dan berkata lagi, di pihakmu, meskipun kamu tinggal bersama binatang peri, itu tidak aman. Orang suci peri yang dikirim oleh kota aliansi abadi akan datang mencarimu. Aku punya caraku sendiri untuk menghindarinya, jadi kamu tidak perlu khawatir, jadilah penguasa kastilmu. Setelah Lu Chen selesai menyampaikan pesan kepada kastil klan penguasa roh, dia berhenti tinggal dan memimpin Fei Long dan yang lainnya keluar dari kastil klan. 10.000 abadi. Kastil klan penguasa roh memimpin klan lain untuk bertemu satu sama lain sampai Lu Chen dan yang lainnya keluar dari gerbang selatan dan menghilang ke jalan Tongtian yang luas. Kakak senior, penguasa kastil 10.000 abadi melakukan sesuatu yang salah, tapi dia masih ingin kembali ke tempat yang sangat dingin di pegunungan itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sepanjang jalan, Fei Long akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan berkata, kastil 10.000 dewa jauh lebih baik daripada wilayah binatang abadi, terutama benteng itu, yang memiliki begitu banyak makhluk abadi, energi bahwa itu hanyalah tanah suci untuk bercocok tanam. Mengapa kita tidak tinggal dan berlatih? Petik 2. Kau tahu, klan roh telah banyak membantuku, dan aku akan menghadiahi mereka berdasarkan kemampuan mereka. Memberi mereka posisi penguasa kastil tidaklah banyak. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak hanya membunuh Ying Jun, tetapi saya juga membunuh seorang penjaga perbatasan, tetapi saya tidak punya waktu untuk membunuh Yuan Shen. Segalanya menjadi agak besar, tidak akan butuh waktu lama bagi kota aliansi abadi untuk mengirimkan sejumlah besar orang suci abadi. Jika saya menjadi penguasa kastil 10.000 abadi, tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Lu Shen menjelaskan dengan marah. Aku pergi, apa yang kamu lakukan dengan menjatuhkan para penjaga? Akankah kota aliansi peri melepaskanmu? Fei Long tertegun sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum masam, kakak senior, dengan kekuatan bertarungmu saat ini, kamu bisa menyapu semua dewa abadi, tapi kamu tidak bisa menyapu semua orang suci abadi, kan? Tentu saja tidak. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, negeri dongeng Daluo Jin, begitu Anda mencapai level puncak, itu akan menjadi akhir. Batas kekuatan. Kekuatan tempur terhebat. Semua batasan. Jika Anda ingin menembus batas, Anda harus menembus dewa abadi. Tapi itu adalah terobosan ke dunia besar, tonggak sejarah dalam budidaya makhluk abadi, dan titik balik penting bagi makhluk abadi tingkat menengah untuk menjadi makhluk abadi tingkat tinggi. Sangat sulit untuk menerobos. Sebagian besar makhluk abadi menghabiskan waktu lama untuk berlatih, dan bahkan menghabiskan waktu lama sebelum mereka dapat menerobos. Hanya sejumlah kecil makhluk abadi yang memiliki bakat luar biasa, atau memiliki petualangan besar, atau memiliki persediaan sumber daya yang besar, yang dapat mempersingkat waktu untuk menerobos ke alam abadi. Misalnya, Ming Yue dan Sangguan Jin adalah jenius yang sangat berbakat, dan mereka memiliki persediaan ramuan Jiuxian Daluo Jin yang cukup. Bagaimana mungkin mereka tidak senang bisa menerobos ke dewa abadi? Adapun Lu Chen, saya tidak dapat menikmati pil abadi emas 9 warna, dan saya tidak memiliki petualangan apapun saat ini. Saya hanya dapat berbicara tentang bakat. Meskipun tidak ada Dantian, ada 5 pembuluh darah naga abnormal yang menggantikan peran Dantian, ditambah dengan metode budidaya abnormal 9 naga Gui Jue, itu masih dianggap sebagai bakat yang tiada taraf. Faktanya,
keturunan Jiulong semuanya memiliki urat naga, dan mereka semua berlatih Jiulong Gui Jue, dan mereka semua memiliki bakat yang tiada taraf. Namun, Lu Chen memiliki peluang besar, dan dia memiliki kekuatan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, yang jauh lebih kuat daripada keturunan Kowloon pada saat yang sama dalam setiap aspek. Tetapi bahkan dengan dukungan bakat yang tiada taraf, Lu Chen tidak dapat mencapainya dalam semalam jika dia ingin menjadi abadi. Alasan utamanya adalah belum lama ini Lu Chen berhasil menembus puncak Daluo Jinxian, dan akumulasi serta pengendapan energi saja tidak cukup. Terus terang, Lu Chen perlu waktu untuk berlatih dalam pengasingan. Ketika energi abadi terakumulasi hingga meluap, maka dia akan mampu mencapai level Master Abadi. Masalahnya adalah situasi saat ini sangat buruk, bagaimana Lu Chen bisa punya waktu untuk berlatih? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa tinggal di kastil 10.000 abadi, dan binatang peri mungkin juga tidak akan bisa tinggal. Kemana kamu bisa pergi? Fei Long mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kamu kembali ke 4 dewa besar, itu mungkin tidak terlalu aman. Jika kota aliansi abadi bertekad untuk membunuhmu, tidak ada gunanya dimanapun kamu bersembunyi. Bukan aku, ini kita. Jika aku tidak dapat menemukanku di kota Xianmeng, aku pasti akan melampiaskannya padamu. Siapa bilang kamu adalah bangsaku? Jadi, aku akan membawa semua orang bersamaku, dan kita akan hidup dan mati bersama. Pokoknya, aku tidak akan membawa semua orang kembali. Kita harus menemukan tempat persembunyian di Jalan Tongtian. Lu Chen tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, saya telah mengungkapkan identitas dan Xiu. Itu tergantung pada hubungan antara kota Xianmeng dan bagaimana sikap Danzong. Mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik. Tapi saya tidak akan menempatkan saya berharap pada orang lain. Mereka yang harus melarikan diri harus melarikan diri, dan mereka yang harus bersembunyi harus bersembunyi. Jika kota Xianmeng tidak membeli akun sekte dan, maka kita akan menunggu mati sebelum kita pergi. Kamu banyak bicara, itu semua tidak masuk akal, tapi kamu tidak memberitahuku kemana harus lari. Fei Long melirik Lu Chen dengan marah, dan kemudian berkata, mungkinkah tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, dan kakak senior ingin melakukan yang sebaliknya dan langsung masuk ke bagian kedua. Sialan Fei Long, terkadang otakmu cukup cerdas, dan kamu benar-benar menebak apa yang aku pikirkan. Lu Chen tersenyum dan berkata, medan bagian pertama pada dasarnya sama, kecuali kedua sisinya. Tidak ada tempat persembunyian di pegunungan besar, seluruh jalan, apalagi kastil 10.000 abadi. Kita harus pergi ke bagian kedua untuk mendapat kesempatan. Petik 2. Saat aku menunggumu di gerbang utara, aku juga melihat medan bagian kedua. Pada dasarnya sama dengan bagian pertama. Jalannya juga datar, dan kamu bahkan tidak bisa menyembunyikan wall-nya. Di mana kami harus bersembunyi? Kata Fei Long, saya punya ide sendiri. Meski berisiko, itu jauh lebih baik daripada tidak bertahan di bagian pertama. Lu Chen tidak menjawab pertanyaan Fei Long dengan tepat, tapi membiarkannya saja. Bagaimanapun, ini hanyalah idenya, dan dia tidak tahu bagaimana sebenarnya implementasinya, jadi lebih baik tidak membicarakannya untuk saat ini. Memasuki pegunungan dan kembali ke lokasi Legiun Fanatik, Lu Chen meminta semua orang untuk berhenti berlatih dan segera pergi. Rencana Lu Chen adalah memasuki bagian kedua, tetapi bukan dari pegunungan, tetapi memimpin kerumunan menjauh dari pegunungan. Alasan mengapa Lu Chen tidak pergi langsung dari pegunungan besar di bagian pertama ke pegunungan besar di bagian kedua adalah karena ini bukan waktu yang tepat. Jika kamu menerobos begitu saja, pasti akan ada konflik dengan binatang abadi tingkat 10 di sana. Bagaimana seluruh pasukan bisa menolaknya? Faktanya, tujuan akhir dalam rencana Lu Chen adalah pegunungan besar di bagian kedua. Lu Chen sangat sukses berlatih di pegunungan pada bagian pertama, jadi dia secara alami ingin mentransfer pengalaman sukses di bagian pertama ke bagian kedua, dan terus tinggal di wilayah binatang abadi tingkat 10, membuat kota aliansi abadi tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun dalam rencana Lu Chen, ada masalah utama yang perlu dipecahkan, dan itu adalah monster mitos Jade Kilin. Di alam rahasia Buddha Merah, Lu Chen memanen buah putih misterius, yang merupakan harta evolusi eksklusif untuk binatang, dan akhirnya meyakinkan Yukilin. Setelah itu, pertumbuhan Jade Kilin semakin cepat, tetapi ia telah tertidur di Chaos Bed dan belum bangun. Jika Lu Chen ingin mendapatkan pijakan di wilayah binatang abadi tingkat 10,
dia harus menunggu Yu Qilin bangun. Terlebih lagi, setelah Jade Qilin bangun, ia harus tumbuh untuk mampu menekan binatang abadi tingkat 10. Meskipun kondisinya agak sulit, Lu Chen percaya pada Jade Qilin dan masih bersedia menunggu. Oleh karena itu, sekarang bukan waktunya untuk memasuki wilayah binatang abadi tingkat 10, lebih baik bersembunyi di tempat lain terlebih dahulu. Ketika melewati wilayah inti dari binatang abadi puncak tingkat ke-9, mereka benar-benar melihat gajah abadi tua, monyet abadi tua dan serigala alfa keluar dan menghalangi jalan. Saya mendengar bahwa Anda merebut kastil 10.000 dewa, tetapi secara tidak sengaja memprovokasi kota aliansi abadi dan membuat keributan. Apakah itu benar? Gajah peri tua mendatanginya dengan senyuman di wajahnya, belalainya bertumpu pada bahu Lu Chen, seolah-olah dia sedang memegangi punggungnya, menunjukkan kedekatannya, dan bahkan nada kata-katanya sangat lembut. Sejak dia melihat betapa tidak normalnya kekuatan tempur Lu Chen, sikap peri tua terhadap Lu Chen telah lama berbeda, belum lagi fakta bahwa dia telah mendengar informasi yang lebih mengejutkan. Kalian makhluk abadi telah menutup lingkaran kalian sendiri, dan awalnya kalian tidak mendengar apapun di luar tembok. Saya tidak menyangka bahwa bos yang cukup paham tentang berita eksternal. Itu benar-benar mengejutkan saya. Lu Chen tidak menanggapi secara langsung. Pria ini tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tetap menanggapinya dengan tidak sopan, jadi dia hanya menggodanya dan menyelesaikan masalahnya. Itu karena bos monyet mempunyai banyak informasi. Aku tidak begitu mampu. Gajah tua yang abadi itu tertawa dan segera mengkhianati monyet tua yang abadi itu. Monyet abadi tua selalu tertarik pada hubungan luar negeri untuk mendapatkan berbagai kesepakatan yang menguntungkan. Meskipun ia adalah binatang abadi dan bukan ras, ia tidak menghalangi berbagai koneksi dan saluran yang telah ia bangun di kastil 10.000 abadi untuk waktu yang lama. Lu Chen bertarung begitu keras di kastil 10.000 abadi dan bahkan membuat keributan besar tentang pembunuhan orang suci abadi. Tentu saja, monyet abadi menerima berita penting seperti itu. Namun, fakta bahwa Lu Chen membunuh penjaga perbatasan belum dipublikasikan, dan monyet peritua tidak menerima informasi ini. Yah, aku harus pergi sekarang. Terima kasih para bos karena telah menjagaku selama periode ini. Lu Chen tidak punya apa-apa untuk dibayar, jadi dia hanya bisa berterima kasih dengan sopan. Lu Chen sedang terburu-buru dan tidak ingin berbicara omong kosong lagi, jadi dia hanya menundukkan tangannya kepada binatang-binatang ini sebagai tanda sopan santun. Tentu saja, jika masih ada 9 ramuan mus hitam yang cemerlang, dia bisa memberikan semuanya, tapi hal itu tidak ada gunanya baginya. Masalahnya adalah, saya bahkan tidak mempunyai ramuan mus hitam 9 cemerlang di tangan saya, jadi saya harus melakukan ini. Kami akan memberikannya padamu. Gajah abadi tua itu sangat sopan dan tidak punya niat lain. Dia hanya tahu bahwa Lu Chen akan pergi, jadi dia secara khusus membawa monyet abadi tua dan serigala alfa untuk mengantar mereka pergi bersama. Lu Chen bahkan memenggal kepala orang suci abadi Duan Yingjun. Dengan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan, dia tentu saja ingin memperlakukan Lu Chen sebagai orang suci abadi. Bocah manusia tingkat rendah yang dulunya mengandalkan banyak ramuan mus hitam 9 warna untuk menjaga hubungannya dengan binatang abadi sudah tidak ada lagi. Saat ini, mereka tidak mampu lagi menyinggung perasaan Lu Chen, dan bahkan ingin menjilat ritme bahagia Lu Chen. Terlalu merepotkan, tidak perlu, kita bisa segera turun gunung. Lu Chen menolak, kalau begitu aku berharap perjalananmu aman dan perjalananmu lancar kembali ke kastil 10.000 abadi. Gajah tua abadi tidak memaksakan dirinya, tetapi mengatakan demikian. Kami tidak akan pergi ke kastil 10.000 abadi. Kata Lu Chen. Apakah kamu tidak pergi ke kastil 10.000 abadi? Mendengar ini, gajah abadi tua itu sangat terkejut dan bertanya lagi, kamu tidak pergi ke kastil 10.000 abadi dan kamu juga tidak di sini bersama kami. Kemana kamu bisa pergi? Aku pergi. Lu Chen ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya kepada Lao Xianxiang. Kita akan pergi ke pegunungan besar di seberangnya. Awalnya, Lu Chen tidak ingin mengungkapkan keberadaannya. Semakin rahasia semakin baik. Semakin baik. Tetapi mengingat pemberhentian pertama yang akan dia lakukan adalah perjalanan yang sangat jauh, dengan 5.000 orang yang bergegas sepanjang perjalanan, mustahil untuk menyembunyikan keberadaannya, dan tidak ada cara untuk menyimpan rahasia. Jadi, dia hanya menyuruh Lao Xianxiang untuk melupakannya, karena dia tidak bisa menyembunyikannya. Pegunungan di sisi kiri jalan Tong Tianxian. Jauh sekali dari sini,
melintasi 4 negeri ajaib. Apa yang kamu lakukan di sana? Lingkungan di sana tidak sebaik di sini. Energi peri saja lebih rendah daripada di sini, dan sumber daya lainnya bahkan lebih sedikit. Bahkan binatang peri terendah pun tidak mau tinggal di sana. Jika kamu ingin berlatih di pegunungan, sebaiknya kamu tetap tinggal. Aku akan mengatur tempat pelatihan terbaik untukmu, tepat di inti binatang abadi puncak tingkat 9 kami. Ketika gajah tua abadi mendengar ini, dia segera menunjukkan rasa jijik dan bahkan mencoba membujuk Lu Chen untuk tetap tinggal. Jika orang kuat seperti itu terus bertahan, itu akan membawa kehormatan besar bagi seluruh kelompok binatang abadi. Bagaimanapun, binatang peri juga adalah Mu Qiang. Namun, ia tidak mengetahui alasan mengapa Lu Chen sangat ingin pergi. Jika tidak, ia tidak akan berani membujuknya untuk tetap tinggal, dan ia berharap Lu Chen akan pergi secepat mungkin. Saya harus melakukan sesuatu di pegunungan sebelah kiri. Saya harus pergi, dan saya harus sampai di sana secepat mungkin. Apa yang dikatakan Lu Chen sama saja dengan penolakan. Jadi begitu, gajah tua abadi tiba-tiba menyadari bahwa karena Lu Chen ingin melakukan sesuatu, tidak mungkin dia bisa tinggal, dan dia berkata, hanya saja pegunungan di kiri dan kanan berjauhan, dan wilayahmu tidak cukup tinggi, jadi kamu harus berlari lama untuk sampai ke sana. Aku tidak bisa menahannya, hal-hal di sana sangat penting. Aku harus berlari selama yang aku perlukan. Lu Chen berkata tanpa daya. Saya dapat membantu Anda dalam hal ini. Ini dapat mengurangi waktu yang Anda perlukan untuk mencapai pegunungan seberang setidaknya setengahnya. Gajah abadi tua itu sangat perhatian dan berkata demikian. Oh, mata Lu Chen berbinar dan dia dengan cepat bertanya, berapa harga yang harus saya bayar untuk bantuan Anda? Saya bahkan tidak membawa ramuan Black Moose. Sejujurnya, yang paling dikhawatirkan Lu Chen adalah pegunungan di sebelah kiri letaknya jauh dan akan memakan terlalu banyak waktu untuk berlari ke sana. Karena dia punya firasat bahwa respons kota Xianmeng akan cepat, sehingga dia hanya punya sedikit waktu. Resiko lari dari pegunungan kanan ke pegunungan kiri cukup tinggi. Begitu dia tidak lari ke pegunungan di sebelah kiri untuk bersembunyi, dan orang suci abadi yang kuat yang dikirim oleh kota aliansi abadi telah tiba dan membunuhnya, itu akan menjadi masalah besar. Namun gajah tua abadi sebenarnya mengatakan bahwa ada cara untuk mempersingkat waktu baginya untuk mencapai pegunungan di sebelah kiri hingga setengahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Satu-satunya pertanyaan adalah apa yang diinginkan gajah tua abadi itu, dan mampukah dia membayar harganya. Tanpa diduga, kekhawatiran Lu Chen ternyata tidak diperlukan. Gajah tua abadi sebenarnya berkata, ini bukan transaksi, tapi bantuan gratis. Ini adalah rasa hormat binatang abadi kami terhadap yang kuat. Anda tidak perlu membayar harga berapapun. Terima kasih, Bos Xiang. Lu Chen sangat gembira. Tidak perlu berterima kasih padaku, terima saja pada serigala. Namun gajah tua abadi itu tertawa, menunjuk ke arah serigala dengan belalainya, dan berkata, di antara seluruh kelompok hewan abadi kita, serigala adalah yang tercepat. Saya akan mengirim mereka untuk membantu Anda. Bos serigala, aku akan merepotkanmu lagi. Mata Lu Chen menoleh dan tertuju pada serigala alfa, dan dia akhirnya mengerti bagaimana peri gajah tua dapat membantu. Serigala peri berlari sangat cepat, jauh lebih cepat daripada anggota Legiun Fanatik, dan bahkan Lu Chen tidak dapat menandinginya. Apalagi jumlah serigala sangat banyak. Selama lebih dari 5.000 serigala peri dipanggil dan mereka semua digunakan sebagai tunggangan Legiun Fanatik, waktu untuk bergegas ke pegunungan di sebelah kiri akan sangat dipersingkat. Selain itu, Lu Chen telah beberapa kali bekerja dengan Alpha Wolf, jadi dia akrab dengannya, dan kredibilitasnya cukup tinggi. Perintah bos yang harus dilaksanakan oleh kami para serigala, jadi kamu tidak perlu terlalu sopan. Serigala Alpha menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat kepalanya dan melolong serigala terang ke arah langit, yang langsung menyebar ke segala arah. Itu adalah panggilan serigala untuk dipanggil. Semua peri serigala tidak berani membangkang dan bertindak setelah mendengar suara itu. Tidak lama kemudian, sekelompok peri serigala muncul dari segala arah dan datang dengan cepat, berkumpul di sekitar kepala serigala. Jumlahnya sekitar puluhan ribu. Di antara mereka, tidak banyak serigala peri di puncak tingkat ke-9, hanya sekitar 4 hingga 500. Serigala peri lainnya semuanya berada di tingkat akhir ke-9. Namun, peri serigala sendiri memiliki bakat untuk berlari. Tingkat akhir ke-9 tidak jauh lebih lambat dari puncak tingkat ke-9, dan itu cukup untuk digunakan.
Lu Chen tidak peduli dan hanya menemukan serigala sebagai tunggangannya. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya serigala alfa digunakan sebagai tunggangan untuknya, jadi tentu saja dia tidak akan keberatan dengannya. Anggota Legiun Zelot lainnya tidak ragu-ragu dan mencari serigala peri lainnya sebagai tunggangan, memberikan prioritas kepada mereka yang berada di puncak tingkat ke-9. Dalam sekejap mata, Legiun Fanatik berubah menjadi Legiun Kavaleri Serigala yang agung. Lu Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Gajah Tua Abadi dan Monyet Tua Abadi, meninggalkan pegunungan, dan memimpin kerumunan di Jalan Tongtian yang luas dan tak terbatas. Berlari dari pegunungan di sebelah kanan sampai ke pegunungan di sebelah kiri, jalannya lurus, tidak ada gunung, lembah, sungai dan rintangan lain yang menghalanginya. Serigala tidak terhalang dan berlari lebih cepat. Meskipun seluruh pasukan kavaleri serigala sangat perkasa, karena kecepatan serigala, mereka seperti embusan angin, menyapu sepanjang jalan yang tak berujung. Lu Chen mengendarai serigala dan memimpin jalan dengan berlari ke depan, dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat puas dengan kecepatan para serigala. Dengan bantuan sekelompok serigala, kekhawatiran besarnya terpecahkan. Kekhawatirannya tidak lebih dari ketakutan bahwa kota aliansi abadi akan mengirim orang terlalu cepat, dan bahwa dia tidak akan bisa lolos dari masalah jika dia dan pasukan fanatiknya tidak dapat mencapai pegunungan di sebelah kiri tepat waktu. Namun menurut kecepatan serigala, waktu untuk mencapai pegunungan di sebelah kiri pasti dapat dipersingkat lebih dari setengahnya, dan seluruh legiun pasti dapat berhasil dibawa ke tujuan sebelum orang-orang dari kota Xianmeng tiba. Nama kota aliansi abadi diambil dari sumpah aliansi yang dibuat oleh orang suci abadi dari semua ras. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya para orang suci abadi dari semua ras. Di tengah kota terdapat sebuah gedung tinggi besar yang berdiri megah di atas gedung-gedung lainnya. Dan gedung tinggi itu juga merupakan tempat gedung-gedung tinggi dari berbagai klan berada, yang disebut gedung aliansi abadi. Lantai atas gedung aliansi abadi adalah lantai tempat penguasa kota aliansi abadi berada. Di kota Xianmeng, yang paling kuat bukanlah ras manusia, melainkan ras iblis. Dalam perjalanan seni bela diri, yang kuat dihormati. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar adalah bosnya. Hal ini berlaku di dunia fana, juga berlaku di alam abadi, dan hal yang sama terjadi di jalan abadi menuju surga. Kota Xianmeng tentu saja tidak terkecuali. Penguasa kota saat ini berasal dari klan iblis, iblis tua dengan rambut putih. Penguasa kota aliansi abadi pada awalnya adalah orang paling berkuasa di kota aliansi abadi. Dia pernah mengalahkan semua lawan yang tak terkalahkan di kota dan merupakan kehadiran yang kuat di bagian kedua. Tapi itu terjadi 100 tahun yang lalu. Dengan munculnya semakin banyak jenius baru yang tak tertandingi, penguasa kota aliansi abadi tidak lagi menjadi orang terkuat di kota aliansi abadi. Meskipun demikian, penguasa kota aliansi abadi, sebagai pembangkit tenaga listrik veteran Sein abadi, masih termasuk yang terbaik di kota dalam hal kecakapan tempur. Pada saat ini, di ruang belajar di lantai paling atas, penguasa kota aliansi abadi tampak murung dan sedang menginstruksikan anggota klan iblisnya untuk melakukan sesuatu. Yuan Shen dari penjaga perbatasan telah melarikan diri kembali ke kota aliansi abadi. Setelah melewati berbagai pemeriksaan dan membuang banyak waktu, dia dapat menemui penguasa kota aliansi abadi dan berseru kepada penguasa kota aliansi abadi tentang apa yang telah terjadi. Setelah mendengar berita tersebut, penguasa kota aliansi abadi sangat marah dan segera memanggil anak buahnya untuk memulai. Seseorang sebenarnya berani membunuh penjaga perbatasan, dan keturunan Kowloon lah yang melakukannya. Itu sungguh tidak masuk akal. Dia sama sekali tidak menganggap serius kota Xianmeng. Penguasa kota Xianmeng memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lu Chen hidup-hidup dan membawanya ke kota Xianmeng untuk dihukum. Tuan kota, Lu Chen membunuh penjaga perbatasan. Ini adalah kejahatan besar dan tidak bisa dimaafkan. Jika Anda membunuhnya saja, semuanya akan berakhir. Mengapa menangkapnya? Kata bawahan klan iblis. Aku juga ingin membunuhnya secara langsung, tapi Lu Chen memiliki latar belakang tertentu. Dia adalah alkimia abadi tingkat 9 dari Sekte Alkimia. Jika dia memenggal kepalanya, tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Kata Tuan Kota Aliansi Abadi. Keturunan 9 naga, dia juga merupakan alkimia abadi tingkat 9 dari Sekte Alkimia. Dia hanya berada di puncak Daluo Jinxian, tetapi dia memiliki kekuatan tempur seorang suci abadi. Ini sungguh luar biasa. Pria klan iblis itu membereskan situasi Lu Chen,
lalu menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berkata, "Tuan Kota, apakah kamu salah? Bagaimana Sekte Alkimia bisa memiliki kultivator alkimia yang sesat itu?" Yuan Shen dari penjaga perbatasan menggambarkannya kepadaku seperti ini. Dia juga melihat keturunan 9 naga mengenakan jubah alkimia tingkat 9 dengan matanya sendiri. Itu tidak mungkin salah. Penjaga perbatasan memahami aturan peri dan tahu apa yang akan terjadi jika mereka berbohong, dan mereka tidak akan pernah berani menggunakan sisa jiwa mereka untuk berbohong. Lu Chen itu seharusnya bukan seorang kultivator alkimia murni, tetapi seorang kultivator alkimia ganda dan seni bela diri. Bukan karena Sekte Alkimia tidak memiliki orang-orang seperti itu, hanya saja jumlahnya tidak banyak. Keterampilan alkimia Lu Chen sangat kuat, dan statusnya di Sekte Alkimia harusnya tinggi. Jika kamu membunuhnya secara langsung, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada Sekte Alkimia setelah mereka diselidiki. Penguasa kota aliansi abadi mencibir dan berkata, akan lebih baik jika saya menangkap Lu Chen dan meminta Dan Zong untuk datang dan menjelaskan kepada saya. Tuan kota itu bijaksana. Mendengar ini, bawahan klan iblis segera menjadi tercerahkan dan langsung menyanjungnya. Roh penjaga itu memberitahu penjaga lainnya dalam perjalanan pulang, tidak akan butuh waktu lama untuk masalah ini menyebar ke seluruh kota aliansi abadi, dan kemudian Dan Zong mungkin akan mewakili Lu Chen. Namun, penguasa aliansi abadi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Qianlong, cepat pilih beberapa orang baik yang bisa melakukan sesuatu dengan cepat, dan tangkap Lu Chen sebelum Dan Zong mengambil tindakan." "Ya," iblis bernama Qianlong menjawab, tetapi dia sedikit bingung dan menanyakan satu pertanyaan lagi, apakah penguasa kota ingin menggunakan Lu Chen untuk mendapatkan keuntungan dari Dan Zong? Tentu saja, penguasa kota aliansi abadi terkekeh, dan dia tidak perlu malu dengan orang kepercayaannya, dan berkata, sekte dan memiliki monopoli yang kuat atas pil suci Jiuxianxian dan tidak memasoknya sama sekali kepada orang luar. Bahkan jika saya mau 100 bahkan jika kamu tidak memberi mereka lusinan koin, aku sangat marah. Kali ini Dan Zong ingin mengambil seseorang dariku, jadi dia harus memotong dagingnya, kalau tidak, tidak perlu bicara. Tanda seru, jangan khawatir, Tuan Kota, aku berjanji akan menangkap Lu Chen untukmu. Qianlong tiba-tiba menyadarinya dan segera pergi, sementara Huo Feng Feng pergi mencari seseorang. Benar, Qianlong tidak pergi ke sana untuk menangkap Lu Chen sendiri, tetapi pergi mencari seseorang di bawah untuk menangani masalah ini. Meskipun dia adalah bawahan dari penguasa kota aliansi abadi, levelnya tidak rendah sama sekali. Seperti penguasa kota aliansi abadi, dia berada di level puncak dari orang suci abadi, namun kekuatan tempurnya tidak sebaik penguasa kota aliansi abadi, namun statusnya di kota aliansi abadi masih cukup tinggi. Orang suci abadi puncak yang bermartabat dengan status tinggi. Jika dia pergi ke kastil 10.000 abadi untuk menangkap orang secara langsung, itu tidak hanya akan berdampak besar, tetapi juga sama sekali tidak diperlukan. Karena, Lu Chen itu bahkan bukan dewa abadi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan bertarung dari pembunuh abadi di tahap awal, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan sekuat itu. Tidak perlu bagi orang suci abadi untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, karena berbagai alasan, penguasa kota aliansi abadi secara alami tidak ingin memiliki terlalu banyak pengaruh dan tidak membiarkannya pergi sendiri, juga tidak berencana untuk pergi sendiri. Menara aliansi abadi di kota aliansi abadi dan benteng kastil 10.000 abadi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Bukan hanya kediaman para pemimpin senior dari berbagai marga, tetapi juga tempat suci untuk bercocok tanam. Namun, hanya orang suci abadi terkemuka yang bisa masuk. Siapapun yang berada di bawah Immortal Saint Peak tidak diizinkan masuk dan hanya dapat menemukan tempat tinggal di luar gedung aliansi abadi. Orang-orang di Menara Xianmeng semuanya berada di puncak orang suci abadi, jadi tentu saja mereka tidak cocok untuk dikirim keluar untuk melakukan sesuatu. Qianlong tidak punya pilihan selain keluar dari Menara Xianmeng dan mencari orang di luar. Di kota aliansi abadi, orang suci abadi dari semua ras di bawah puncak suci abadi juga memiliki pemukiman mereka sendiri, dan mudah untuk menemukan orang-orang mereka sendiri. Qianlong datang ke pemukiman klan monster. Dia juga lahir di sini. Dia punya banyak kenalan dan bawahan di sini dan cukup kuat. Selain itu, dia telah menjadi orang suci abadi dari klan iblis, memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi, dan cukup terkenal di kota aliansi abadi. Oleh karena itu, tidak ada iblis di sini yang tidak mengenalnya,
dan tidak ada seorang pun yang tidak menghormatinya, dan bahkan dapat mematuhi perintahnya tanpa syarat. Dia menemukan seorang bawahan yang berada di tahap akhir dari orang suci abadi dan memerintahkan bawahannya untuk mengambil 20 master dari orang suci abadi tingkat tengah dan segera pergi ke kastil 10.000 abadi untuk melakukan misi. Alasan mengapa dia mengatur ini adalah setelah beberapa perhitungan yang tepat, dan kemudian dia mengirimkan tim yang efisien. Seorang kapten di tahap akhir dari orang suci abadi memimpin 20 anggota orang suci abadi tingkat menengah untuk keluar. Mereka tidak kuat dan jumlah orangnya sedikit, jadi dampak pergi ke kastil 10.000 abadi tidak akan besar. Selain itu, dia selalu percaya bahwa kekuatan tempur Lu Chen dibatasi oleh wilayah kekuasaannya. Paling-paling, dia bisa mencapai tahap tengah dari Sage abadi. Tidak peduli seberapa tinggi itu akan melebihi cakupan wilayah yang ditetapkan, yang tidak sesuai dengan logika seni bela diri. Oleh karena itu, cukup aman untuk mengirim 20 orang suci abadi tingkat menengah untuk menjemput Lu Chen. Bahkan jika Lu Chen sedikit lebih mesum dan bisa mengalahkan satu orang suci abadi tingkat menengah, dia tidak bisa mengalahkan 20, bukan? Terlebih lagi, ada juga kapten dari tahap akhir Immortal Saint, jadi penangkapan Lu Chen sudah pasti. Setelah bawahan memahami isi misinya, dia bertindak sangat cepat. Dia segera menemukan semua orang, meninggalkan kota aliansi abadi, dan langsung menuju kastil 10.000 abadi secepat mungkin. Lu Chen membunuh penjaga perbatasan dan melakukan kejahatan keji. Dia pasti tidak akan berani datang ke kota aliansi abadi dan hanya bisa mundur ke kastil 10.000 abadi. Semua penjaga perbatasan mengetahui hal ini dan mencari Lu Chen di bagian kedua. Lu Chen tidak berani tinggal di bagian kedua karena jalannya datar dan tidak ada tempat persembunyian. Oleh karena itu, baik penguasa aliansi abadi dan Qianlong, dan bahkan bawahan yang dikirim oleh Qianlong, semuanya mengarahkan pandangan mereka ke kastil 10.000 abadi. Faktanya, pandangan mereka benar, Lu Chen memang telah kembali ke kastil 10.000 abadi. Hanya saja Lu Chen mengira kota aliansi abadi akan mengirim seseorang ke sini, dan dia tidak tinggal di kastil 10.000 abadi. Ketika tim Yina ini tiba di kastil 10.000 abadi dengan niat membunuh, mereka melewatkannya dan Lu Chen sudah melarikan diri. Selain itu, Benteng Eldar saat ini terutama melindungi Lu Chen dan tidak memberikan petunjuk berharga apapun kepada tim Yina, yang membuat kapten tim Yina marah. Jika Qianlong tidak memerintahkan untuk mengurangi dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan di kastil 10.000 abadi dan tidak membawa masalah ke kota aliansi abadi, kapten tim Yina pasti akan memotong penguasa kastil klan roh menjadi dua dengan satu telapak tangan. Dalam keputusasaan, Kapten tim Yina meninggalkan Tuan Klan Roh sendirian dan memimpin orang-orangnya sendiri untuk mencari, dan segera menemukan keberadaan Lu Chen. Lu Chen menyebabkan begitu banyak masalah di bagian pertama dan sudah menjadi pemuda tampan paling terkenal di kastil 10.000 abadi. Tanyakan saja kepada siapa saja dan Anda bisa mengetahui di mana kediaman asli Lu Chen. Selain itu, Lu Chen memimpin resimen kavaleri serigala dalam gerakan yang perkasa, berlari kencang dari kanan ke kiri, melintasi jalan yang luas dan tak berujung, dan ditemui oleh banyak orang di jalan, dan itu telah menyebar di kastil 10.000 abadi. Tentu saja kabar ini juga didengar oleh tim Yina yang langsung membuat kaget seluruh anggota tim Yina. Tidak ada yang istimewa dari pegunungan di sisi kiri bagian pertama. Hanya saja energi abadinya sedikit dan sumber dayanya kurang. Kebanyakan orang tidak mau pergi ke sana untuk berlatih. Lu Chen sedang terburu-buru pergi ke pegunungan di sebelah kiri. Tidak perlu menebak-nebak, itu pasti untuk menghindari Yina dari kota Liga Abadi. Tidak masalah, mereka bisa mengejarnya dan menangkap Lu Chen. Masalahnya Lu Chen harus tahu bahwa pegunungan di sebelah kiri bukanlah tempat yang aman. Tentu saja, dia tidak akan tinggal di sana dan menunggu seseorang menangkapnya. Sebaliknya, dia akan mendaki pegunungan di sebelah kiri dan memasuki bagian kedua untuk menghindari pengejar. Situasi di pegunungan kiri bagian kedua benar-benar berbeda dengan situasi di pegunungan kiri bagian pertama. Hampir tidak ada makhluk abadi yang berlatih di kastil 10.000 abadi yang pergi ke pegunungan kiri, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun hampir semua orang tahu bahwa kota Xianmeng yang terletak di ruas kedua jalan itu menakutkan. Oleh karena itu, jika anggota tim Yina itu tidak terkejut, maka mereka mengira Lu Chen adalah orang bodoh yang juga menimbulkan masalah bagi mereka. Cepat, keluar dan kejar dia. Kita harus mencegat orang ini sebelum Lu Chen memasuki pegunungan di sebelah kiri,
Jika tidak, misi mudah ini akan menjadi sangat sulit. Kapten Yina kaget dan marah. Dia segera memimpin timnya keluar dari kastil 10.000 abadi dan bergegas menuju pegunungan di sebelah kiri sekuat yang dia bisa. Jika Lu Chen tidak pergi ke pegunungan di sebelah kiri, selama dia berada di tempat lain di bagian pertama, akan sangat mudah untuk menangkap Lu Chen. Selama Lu Chen ditangkap kembali ke kota Xianmeng dan diserahkan kepada Tuan Qianlong, dia akan memberikan kontribusi yang besar dan akan dihargai dengan murah hati. Tapi Lu Chen tidak mengambil periuk itu dan tersesat. Dia merasa sangat kesusahan. Pegunungan di sebelah kiri bersambung dan bergelombang, memanjang menuju bagian kedua. Namun, energi abadi di pegunungan kiri relatif sedikit, bahkan tidak sebaik bagian bawah terburuk di pegunungan kanan. Itu hanya lebih tinggi dari 4 negeri dongeng. Ini sebenarnya bukan tempat yang baik untuk bercocok tanam. Justru karena energi peri lebih sedikit, tanaman peri di pegunungan sebelah kiri tidak sepadat pegunungan di sebelah kanan. Puncak gunung di banyak tempat agak tandus, bahkan tidak ada burung atau binatang biasa, apalagi binatang peri yang telah mengembangkan kecerdasan.